Hai semuanya, salam pramuka. Baik, perkenalkan nama saya Emiliana Junta. Saya kelas A9 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai teknik menggambar panorama. Yang kedua itu ada tanda medan, yang kedua itu ada tanda jejak di sini. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Mahir Dasar Kepramukaan. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu menjelaskan teknik menggambar panorama. Nah, sebelumnya kita masuk ke tekniknya, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu panorama. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan atau medan alam dalam bentuk sketsa atau gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Nah, panorama ini berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu. Sehingga ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Namun, membuat sketsa pemandangan panorama atau peta panorama berbeda dengan melukis pemandangan pada umumnya. Dalam membuat panorama mempunyai beberapa aturan yang membedakan dari gambar biasa, baik dari segi peralatan atau teknik menggambar. Nah, sebelumnya kita akan menunjukkan alat-alat yang kita sediakan atau yang digunakan dalam membuat atau melukis sketsa panorama. Nah, yang perlu kita gunakan yang pertama-tama yaitu pastinya kertas gambar seperti ini. Kemudian ada pensil, kemudian ada penggaris ballpoint untuk menulis data-data, kompas dan alat pembidik. Nah, alat pembidik di sini merupakan alat khusus dengan lubang terbentuk persegi panjang, dua garis bersilang di tengah. Nah, seperti ini ya. Seperti ini yang sudah kakak buat. Nah, alat pembidik bisa dibuat dengan melubangi karton atau menggunakan bungkus korek api dan aplikasi cuaca. Nah, di sini kakak menggunakan alat pembidiknya yaitu menggunakan kertas. Nah, di sini kakak-kakak semuanya bisa lihat ya, sekarang sudah ada persegi panjang yang berukuran 2:1. Nah, ini adalah tempat kita menggambar sketsa nantinya. Nah, untuk pemandangannya nanti dan untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas, kita dapat mengasir pada gambar dan saat kita mengasir gambar nanti, kalian harus tahu dulu apa sih aturan dari mengasir. Nah, dari panorama sketsa panorama ini ada aturan mengasirnya. Nah, di sini seperti yang sudah kakak buat. Nah, di sini ada 4 aturannya. Yang pertama itu ada asiran miring. Nah, asiran miring ini digunakan untuk pohon, semak, dan desa. Nah, kemudian yang kedua ini ada asiran mendatar seperti ini ya garisnya. Asiran mendatar ini digunakan untuk batuan, sawah, dan ladang. Kemudian yang ketiga ada asiran melengkung. Nah, asiran melengkung ini digunakan untuk gunung, bukit, dan sesuai bentuknya. Kemudian ada yang keempat itu ada asiran renggang. Asiran renggang di sini digunakan untuk objek jarak jauh dan juga ada asiran padat seperti ini ya. Asiran padat ini digunakan untuk objek yang jarak dekat. Nah, setelah semua peraturan sudah kalian mengerti kakak-kakak semuanya, sekarang kita akan membuat panorama sketsa. Nah, membuat panorama sketsa. Gimana sih Kak membuat panorama sketsanya? Nah, di sini ada beberapa langkah ya kakak-kakak semuanya bagaimana cara membuat panorama sketsa. Nah, yang pertama itu kalian harus dapat membidik suatu objek di dalamnya menggunakan kompas. Nah, kompasnya bisa kalian gunakan di HP kalian ya, kan ada aplikasi kompas. Nah, kalian bisa gunakan di situ. Nah, sudah itu kalian lihat kompas tersebut berapa derajat arah yang kalian bidik tadi. Kemudian tulis ukuran arah tersebut di dalam kertas laporan.
Dan juga jangan lupa untuk melihat waktu saat kalian membidik untuk mengisi data. Nah, laporannya. Nah, seperti ini ya bentuk laporannya. Di dalam bentuk laporan ini ada seperti nomor, ada kodenya, ada keterangannya. Nah, nanti kakak jelaskan ya untuk laporannya. Nah, kemudian yang kedua itu langkah yang selanjutnya yaitu kalian dapat menggunakan alat bidik sesuai yang sudah kalian buat tadi yang berbentuk persegi atau berbentuk persegi panjang itu untuk melihat pemandangan lewat bidik tersebut. Nah, seperti ini kan kakak sudah buat sketsa panorama yang berbentuk persegi panjang berukuran 2:1 ini. Nah, nanti kita dapat melukis atau membuat gambar di sini. Kemudian yang ketiga itu kalian memulai menggambar panorama. Dalam kertas sudah kalian berikan gambar persegi panjang yang berukuran 2:1 itu sesudah kalian menggambar. Nah, di sini kita menggambar. Nah, contohnya atau petunjuknya sesuai dengan aturan mengasir. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Nah, contoh gambarnya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian setelah kalian mengasir dan mengikuti aturan asiran yang sudah kakak beri tahu atau buat tadi, nah langkah yang selanjutnya di sini kalian memberikan kode pada setiap gambar. Nah, gambar yang sudah kakak buat ini diberikan kode setiap gambar ini. Misalnya yang di sini bentuknya persawahan, berarti kita kasih kode A misalnya. A. Kemudian yang di sini di garis ini kan garis miring, berarti kita di sini bentuknya perpohonan, berarti kita kasih kode B. Dan di sini ada perbukitan, kita kasih kode C. Dan yang selanjutnya di sini ada pegunungan dan kita kasih kode D. Dan yang terakhir itu ada di sini tower, berarti kita kasih kode E. Oke. Nah, setelah kita semua kasih kode di bagian kertas laporan kita ini, dan kalian jangan lupa menulis data kalian. Nah, di sini misalnya contoh yang pertama itu kan ada persawahan. Di sini ada kodenya A. Kodenya A. Di bagian kode A yaitu persawahan. Terus yang selanjutnya yang kedua di kode B ada perpohonan. Yang ketiga kode C ada perbukitan. Dan yang keempat di kode D ada pegunungan. Dan yang terakhir, yang kelima atau yang di bagian kode E ada tower. Nah, setelah semua laporan selesai, dan jangan lupa kalian kasih di bagian bawahnya, yaitu jangan lupa menulis data-data kalian ya. Contohnya seperti ini. Nama tanggal, lokasi, arah, tanggal, waktu, cuaca, suhu. Misalnya nama kalian apa, misalnya lokasi pada saat kalian melakukan atau menggambar sketsa panorama, kalian itu lokasinya di mana, arahnya gimana, terus tanggalnya tanggal berapa, waktunya berapa banyak waktu, kemudian cuacanya seperti apa dan suhunya seperti apa. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke bagian tanda medan. Nah, di mana tanda medan ini adalah simbol-simbol atau gambar-gambar yang melambangkan kondisi atau situasi medan dalam sebuah peta. Nah,
tanda medan ini digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti peta perjalanan dan peta pita sebagai petunjuk keadaan di kanan dan di kiri jalan. Nah, juga pada peta lapangan dan lokasi sebagai penanda kondisi atau situasi medan yang tergambar di peta. Nah, kemudian ketika pada saat kita melakukan sebuah perjalanan, sekalipun tanda-tanda itu dapat dibuat dengan cepat tanpa menghambat perjalanan kita. Nah, begitupun bagi orang lain yang membacanya atau akan langsung dapat memahami makna-makna dari simbol-simbol yang digunakan sebagai tanda medan. Contohnya tanda medan yang umum dan sering digunakan atau dipakai di dalam kepramukaan, yaitu contohnya seperti ini. Gambarnya ini, kalau di tanda medan, kalau arah atau menunjukkan seperti ini, berarti ada sebagai Anda atau kakak-kakak bisa menemukan ladang. Kemudian kalau tandanya seperti ini, berarti akan menemukan tenda atau kemah. Yang selanjutnya kemudian kalau seperti ini dia tanda jembatan. Kalau seperti ini dia tandanya kuburan Kristen. Dan yang selanjutnya, kalau seperti ini di petunjuknya yaitu hutan. Anda akan memasuki hutan. Kemudian yang selanjutnya, kalau petunjuknya seperti ini, berarti dia semak-semak. Nah, seperti itu. Kita langsung saja masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tanda jejak, di mana kita tahu bahwa pentingnya meninggalkan tanda jejak saat melakukan sebuah eksplorasi atau penjelajahan adalah ketika kita bisa melacak kembali jalur yang telah kita gunakan atau yang telah kita lewati, sehingga dapat mencegah terjadinya atau kemungkinan terjadinya kesesatan. Nah, membuat tanda jejak di alam juga berfungsi sebagai panduan membuka jalan baru. Nah, tanda jejak perlu dilakukan terutama jika kita belum familiar dengan jalur yang kita lewati. Nah, pendaki atau penjelajah yang melibatkan banyak anggota memerlukan panduan tanda jejak. Supaya apa? Supaya anggota yang belum hafal dengan jalur atau jalan bisa terhindar dari kesesatan. Nah, meninggalkan tanda jejak di alam bisa dilakukan dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar atau di sekeliling. Bisa itu seperti kain, tali, ranting, batu, kertas, dan lain sebagainya. Sementara untuk bentuk tanda jejak ada bermacam-macam tergantung media yang kita gunakan untuk meninggalkan jejak. Nah, tanda jejak yang umumnya dibuat oleh orang awam adalah dengan meninggalkan tali atau kain ataupun yang berwarna terang pada ranting atau batang pohon. Nah, kemudian berdasarkan media yang digunakan, tanda jejak terbagi menjadi 4, yaitu tanda jejak di atas tanah, tanda jejak ranting, tanda jejak rumput, dan tanda jejak batu. Nah, di sini saya mengambil yaitu tanda jejak di atas tanah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau ada tanda seperti ini, artinya ikuti jalan ini. Nah, yang kedua itu ada tanda seperti ini. Kalau tandanya seperti ini, berarti ada bahaya. Dan juga kalau ada tanda seperti ini, berarti jangan melalui jalan ini. Kemudian ada tanda seperti ini. Nah, kalau tandanya seperti ini, berarti kami berpisah atau anggotanya terpisah.
Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu kalau ada tandanya seperti ini, maka ada bahaya, tolonglah. Nah, mungkin itu saja tanda jejak yang dapat saya jelaskan. Nah, baik semuanya, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Salam Pramuka.